Ketika Kamandanu dan Jambu berada di kediaman Pranayam dan Ayuwandira, di sana telah hadir Dayang Puya dan Lata Manjari yang bermain-main dengan Mahesa Dharma. Mereka yang berada di sana kecewa dengan keputusan Kamandanu akan kembali meninggalkan kota raja. Paman, tidak akan lama Ayu. Sebelum pernikahan agung Paman akan kembali ke kota raja. Ada sesuatu hal yang harus Paman ketahui tentang racun Batari Dewa, kata Kamandanu mencoba menghibur kekecewaan di wajah Ayuwandira. Benarkah Paman? Aku masih rindu dengan Paman. Lagian Paman baru sehari di kota raja bersamaku, dan kelihatan Mahesa Damar senang dengan kehadiran Paman, kata Ayuwandira dengan tertunduk. Apakah kau juga akan pergi Kakang? Tiba-tiba Lata Manjari bertanya. Tentu guru gadis kecil. Aku harus ikut ayah, ada beberapa urusan yang menyangkut tentang kami di sana. Tapi guru gadis kecil jangan khawatir. Aku muridmu yang baik hati dan suka menolong. Gurunya ini tak akan lama pergi, jawab Jambu Nada dengan senyuman. Ah kau, baru sekali kau membantuku sudah besar kepalamu Kakang, jawab Lata Manjari kemudian menunduk. Apa guru gadis kecil yakin baru sekali? Kembali Jambu Nada bertanya dengan tidak melepas senyumnya. Ah sudahlah, Eyang cantik, lihat Kakang. Jambu Nada selalu begitu. Lata Manjari kemudian memegang lengan Ayuwandira. Dengan tersenyum Ayuwandira memandang Lata Manjari. Selalu begitu, bagaimana Tuan Putri? Memerahlah wajah Lata Manjari. Namun kali ini dia tak menjawab. Dia hanya mencubit lengan Ayuwandira. Bagaimana kalau guru gadis kecil menemaniku berjalan-jalan ke kota raja bersama Mahesa Dharma? Aku ini orang gunung, jadi kalau tidak ada teman aku akan sesat di tengah-tengah orang ramai, kata Jambu Nada kemudian memangku Mahesa Damar yang kelihatan senang. Apa kau mau ikut Kakang jalan-jalan Dharma? Mau? Cepat anak itu menjawab. Lata Manjari hanya memandang Puya seakan meminta izin. Jangan terlalu lama tapi nanti Bibi bisa ditegur kalau membawa Tuan Putri terlalu lama, kata Puya dengan senyuman melihat wajah Lata Manjari yang nampak memohon. Seketika itu juga Lata Manjari nampak bersenang hatinya. Segeralah pembantu rumah Pranayam menyiapkan 2 ekor kuda besar untuk Lata Manjari dan Jambu Nada. Sesaat kemudian kedua orang muda itu mengitari kota raja. Nampak Mahesa Dharma girang di atas kuda bersama Jambu Nada. Apakah guru gadis kecil sering berjalan-jalan di kota raja? Tanya Jambu Nada sambil memacu kudanya dengan sangat perlahan. Tentu saja Kakang. Biasanya Kakang Layang Samba menemaniku. Kalau tidak bersama ibunda, jawab Lata Manjari dengan wajah cerahnya. Apakah Tuan Layang Samba sering bersama guru gadis kecil? Nampak wajah Jambu Nada berkerut. Tentu, karena Kakang Layang Samba orang kepercayaan Paman Gajah Mada. Kenapa kau kelihatan tidak senang Kakang? Dengan tawanya Lata Manjari memandang Jambu Nada yang nampak keningnya berkerut. Oh, tidak, tentu aku senang. Bukankah sekedar berjalan-jalan? Memangnya kenapa kalau bukan hanya berjalan-jalan? Tidak ada apa-apa, jawab Jambu Nada gugup. Kembali Lata Manjari tertawa. Kakang, marilah kita ke alun-alun. Kemudian Lata Manjari memacu kudanya menuju alun-alun. Di belakangnya Jambu Nada memegang erat Dharma yang selalu tertawa sepanjang perjalanan. Jambu Nada tiba-tiba menghentikan kudanya. Ketika dia melihat seorang berpakaian layaknya pedagang. Kenapa Kakang? Tanya Lata Manjari heran. Aku mengenal orang itu Guru, sahut Jambu Nada. Oh ya, marilah kita temui. Jangan Guru. Nama orang itu Pragolopati. Dia bukanlah orang baik-baik menurut pendapatku. Kenapa bisa begitu? Sesaat kemudian Jambu Nada menceritakan pertemuannya dengan Pragolopati. Dari hutan kecil di Pedukuhan Kurawan, sampai hampir terjadi bentrokan dengan Padepokan Sekar Kecubung. Nah, di sebelahnya itu adalah orang yang dipanggilnya Guru. Berhati-hatilah Guru, dia suka menculik gadis cantik, kata Jambu Nada tersenyum. Hei, kenapa kau tersenyum? Apakah kau akan menyerahkan aku pada dia? Dengan wajah melongo Lata Manjari memandang Jambu Nada. Tenang saja Guru, dia hanya mencuri gadis cantik, jadi menurutmu aku tidak cantik? Apakah aku tidak cantik Kakang? Kini Lata Manjari yang tersenyum melihat raut Jambu Nada yang gugup. Oh, tentu saja Guru cantik. Lebih cantik dari yang lain mungkin. Lata Manjari tersenyum mendengar apa yang dikatakan Jambu Nada.
Nah, kalau begitu kau harus menjaga aku, Kakang. Sebaiknya kita kembali saja, Guru. Orang itu telah pergi. Ada yang ingin aku katakan dengan ayah. Baiklah, Kakang. Marilah, Kakang. Kemudian perlahan-lahan mereka berbelok di sebuah persimpangan dan menyusuri jalan utama untuk kembali ke Pondok Pranayam. Sepertinya ini ada hubungannya dengan Kakang Dwi Pangga. Namun masih samar-samar, apa tujuan Pragolopati dan gurunya itu? Dan apa tujuan Kakang Dwi Pangga merebut padepokan orang lain? Juga kenapa dia mengundang kita ke Sadeng? Kita harus berhati-hati, Nada. Jangan sampai kita diketahui berada di kota raja. Lebih baik kita tidak terlalu banyak keluar di kota raja. Dengan begitu tak akan ada yang tahu bahwa kita berada di kota raja. Apalagi menurut Gusti Gajah Mada, orang yang mencurigakan itu memakai jubah hitam dengan bersulaman emas, dan pakaian itu seperti yang dikenakan Kakang Dwi Pangga. Walaupun kita belum memastikan apakah Kakang Dwi Pangga lah orang tersebut. Kata Kamandanu ketika mendengar apa yang dikatakan Jambu Nada. Apakah tidak sebaiknya kita mengatakan pada Mbok Ayu kalau kita akan menemui Uwak? Tanyanya pada Kamandanu. Jangan dulu, Nada. Kita harus memastikan semuanya ini dulu. Ayah tak ingin melibatkan Mbok Yumu. Ayah khawatir hatinya akan kembali terluka dengan perbuatan Kakang Dwi Pangga. Baiklah, Ayah. Aku cuma mencurigakan Tuan Layang Samba. Sepertinya aliran ilmunya mempunyai kemiripan dengan Uwak Dwi Pangga. Kau benar, Nada. Alirannya mempunyai kesamaan. Dari tata geraknya, sampai ilmu meringankan tubuhnya, Ayah sangat terkejut ketika Layang Samba menggunakan aliran ajian tapak wisa dari Dewi Upas. Tapi semuanya memang masih samar. Semoga saja ketika di Sadeng kita mendapatkan keterangan yang lebih banyak, menghela Kamandanu sambil melihat matahari yang telah mulai turun. Paman, Tuan Putri Lata Manjari akan kembali ke Kaputren. Katanya ingin pamit dengan Paman. Terdengar suara dari luar bilik. Iya, Ayu, sebentar Paman akan keluar. Ini Mahesa Dharma tertidur, jawab Kamandanu kemudian keluar dari bilik. Biarlah Paman. Mungkin dia keletihan setelah dibawa jalan-jalan, jawab Ayu Wandira tersenyum melihat Mahesa Dharma lelap dalam tidurnya. Eyang Kamandanu, aku pamit. Aku akan kembali ke Kaputren. Semoga perjalanan Eyang akan baik-baik saja, kata Lata Manjari menundukkan wajahnya. Terima kasih Cah Ayu. Sampaikan salam hormat Eyang pada ibundamu, kata Kamandanu tersenyum. Kakang tidak akan lama kan, katanya lagi pada Jambu Nada setelah menundukkan wajahnya. Tidak akan lama, Guru. Hati-hatilah, gadis-gadis cantik akan dicari orang itu. Karena itu Guru jangan terlalu banyak keluar sendirian di kota raja, sahut Jambu Nada dengan senyuman. Nampak mereka yang berada di kediaman Pranayam tersenyum mendengar apa yang dikatakan Jambu Nada. Karena itu Kakang, jangan terlalu lama, kau harus menjaga gurumu ini. Atau kau akan menjadi murid yang tak mau berterima kasih, dengan membiarkan gurumu dalam keadaan yang sulit. Dan tergelaklah tawa mereka. Bagaimana bisa seorang murid yang menjaga gurunya? Sebuah kejadian yang sangat jarang terjadi, membatin mereka. Keesokan paginya, Gajah Mada telah berada di kediaman Pranayam. Wujudnya tak lagi menampakkan bahwa dia seorang pembesar Majapahit. Pakaiannya disesuaikan dengan yang dipakai Kamandanu dan Jambu Nada. Rambutnya pun tak lagi dalam gelungan dibiarkan terurai, sehingga sedikit menutup wajahnya. Nah Tuan Kamandanu dan kau Jambu Nada, kita mempunyai aturan selama perjalanan kita. Jambu Nada, mulai sekarang kau panggil aku dengan sebutan Paman. Tuan Kamandanu, aku akan memanggil Tuan dengan sebutan Kakang. Apakah Tuan sudi memanggilku Adi, sekaligus mengangkat aku sebagai adik Tuan, kata Gajah Mada dengan senyuman. Pranayam dan Ayu Wandira tersenyum mendengar kata-kata dan cara berpakaian Gajah Mada. Baiklah Adi, kita seperti kakak tertua dan adik bungsu, karena disebut anak taklah pantas. Kalau adik masih ada kemungkinan, tapi tentu saja Adi adalah adik bungsu, jawab Kamandanu tak kalah senyumnya mengembang. Demikianlah Ayu Wandira dengan tetesan air mata melepaskan kepergian Kamandanu dan Jambu Nada. Karena belumlah berbekas rasa bahagianya bersama pamannya itu. Namun karena ada sesuatu yang sepertinya sangat penting membuatnya harus ikhlas melepaskan kepergiannya pamannya.
dengan berkeyakinan pamannya segera dapat kembali di kota raja. Mereka bersepakat untuk tidak menggunakan kuda dalam perjalanan. Dengan berkuda akan mempermudah tanpa harus melewati jalan yang ramai. Kalaupun lewat maka tak akan ada yang tahu mereka adalah orang yang berasal dari Majapahit. Ketika selama berada di daerah hutan tarik yang kini telah ramai ataupun di siang hari mereka berjalan seperti orang kebanyakan. Namun ketika hari telah malam mereka menggunakan ilmu memperingan tubuh untuk mempercepat perjalanan mereka. Selama di perjalanan banyak hal yang mereka bicarakan. Namun semuanya tidak mengenai permasalahan kota raja. Terlebih lagi tentang Sadeng, perjalanan yang ditempuh kalau menggunakan kuda dari kota raja ke Kadipaten Sadeng memerlukan waktu selama 3 hari 3 malam. Karena mereka menggunakan ilmu peringan tubuh, maka kecepatan mereka berkali lipat. Gajah Mada menggelengkan kepala melihat kecepatan Jambu Nada, sangat sempurna, menggumam Gajah Mada. Apakah kita akan langsung ke kota Kadipaten Paman? Tanya Jambu Nada. Sebaiknya kita menemui orang-orang Paman dulu Nada. Mereka berada di sekitar hutan alas larang. Kita akan mengetahui perkembangan Kadipaten dari mereka, jawab Gajah Mada. Apakah ayah pernah ke hutan itu? Ayah tanya Jambu lagi pada Kamandanu. Dulu pernah. Dalam pengembaraan ayah sewaktu Singasari jatuh di tangan Gusti Jayakatwang. Waktu itu umur ayah tak jauh berbeda darimu. Mungkin lebih muda sedikit, jawab Kamandanu. Sambil tersenyum, semoga saja ayah masih mengingat jalan untuk masuk ke dalamnya. Tapi bukankah untuk sementara kita tidak masuk ke hutan itu Adi? Benar Kakang, kita hanya menginginkan apa saja perkembangan Kadipaten Sadeng dari mereka. Setelah bertemu mereka baru kita akan masuk ke Kadipaten Sadeng. Sebaiknya kita menunggu gelap datang, barulah kita ke tepi hutan itu. Untuk sementara kita akan ke padukuhan terdekat untuk mengganjal perut kita. Aku setuju Paman. Sebenarnya sedari tadi aku ingin mengatakannya, cuman lidahku sedikit keluh. Gajah Mada dan Kamandanu pun tertawa. Sesaat berikutnya mereka menuju padukuhan terdekat, yang ternyata cukup ramai. Setelah menemukan sebuah kedai yang kelihatannya masih ramai dikunjungi orang, mereka pun membaurkan diri dan memesan makan. Namun sesaat kemudian terjadi kegaduhan, sebuah perkelahian di tanah lapang, sebuah perkelahian yang tak seimbang. 6 orang mendadak mengamuk pada 2 orang pemuda. Tentunya kedua pemuda tersebut kewalahan. Tapi nampak tekad mereka membela diri taklah padam. Tak ingin mereka menyerah begitu saja. Terjatuh dan bangun lagi berulang kali, hingga kemudian salah satu dari 6 orang itu mencabut pedangnya. Tapi tidak ada nampak ketakutan di wajah kedua pemuda itu. Mereka berdiri lagi dan kembali siap menghadap 6 orang yang nampak garang dan berwajah keras. Kembali kedua pemuda itu terjatuh setelah diterjang salah satu dari 6 orang itu, dan telah siap membenamkan pedangnya. Namun belum sempat pedang itu menyentuh tubuh salah seorang pemuda, tiba-tiba pedangnya terlempar. Betapa terkejut orang itu, dia menggeram keras. Belum habislah marahnya, dia dikejutkan lagi dengan tiba-tiba temannya yang berjumlah 5 orang mengeluh panjang dan terjatuh. Dan aneh, nampak tenaga mereka terasa hilang. Menyadari hal itu, dengan bersungut marah mereka beringsut menuju kuda mereka, dan segera pergi meninggalkan 2 orang pemuda yang telah lemah terbaring di tanah. Terlihat mereka yang berada di sekitar kedai itu segera membantu kedua pemuda itu, dan dibawa di sebuah pondok yang nampak lebih besar dari pondok-pondok yang lain. Sementara di kedai itu nampak beberapa orang berbisik-bisik dengan kejadian di tanah lapang dekat kedai itu. Dengan seksama Kamandanu, Gajah Mada dan Jambu Nada sambil meneruskan makanannya mendengarkan apa yang dibicarakan 2 orang yang sedang makan juga di depan mereka. Entah apa yang membuat mereka berlari dengan ketakutan seperti itu. Apakah Kakang melihat orang yang menyerang mereka? Tanya seorang berpakaian kuning-kuning. Ya tentu tidak Adi. Mungkin hampir warga pedukuhan tidak melihatnya, sahut seorang berjenggot kemudian kembali memasukkan nasi ke mulutnya yang terhenti ketika menjawab pertanyaan ornak berpakaian kuning-kuning. Kalau sudah begini rakyatlah yang sengsara. Untuk apa Gusti Adipati merekrut prajurit baru di hutan itu? Lama-lama begini lumbung padi kita bisa kering kerontang, kata orang berpakaian kuning-kuning dengan wajah kesalnya.
Hus, jangan bicara seperti itu Adi. Kalau didengar orang-orang Puncara Agni kau bisa dipancung. Dengan cepat orang berjenggot menegur sambil matanya berkeliling seperti mencari sesuatu. Pasti dua pemuda itu adalah orang-orang Padepokan Sekarwangi. Kali ini suara yang berbaju kuning-kuning terdengar pelan. Ya siapa lagi Adi? Aku rasa tidak ada orang lain yang berani mencegah mereka kecuali orang Sekarwangi. Seandainya aku dulu tidak malas dan mau mempelajari ilmu kanuragan, pastilah aku akan bergabung dengan orang Sekarwangi itu. Ah sudahlah Adi, marilah kita teruskan makanan kita. Dagangan kita belumlah habis terjual, bukankah malam ini akan digelar pasar malam di induk pedukuhan ini? Dengan agak cepat orang yang berjenggot mempercepat makannya. Setelah menyelesaikan makanannya, segera mereka membayar pesanan mereka pada pemilik kedai yang nampak sibuk melayani pesanan yang terus datang padanya. Kamandanu, Gajah Mada dan Jambu Nada nampak menganggukkan kepala mereka. Belum juga mereka beranjak dari kedai itu hingga petang telah datang. Dan seorang lelaki pemilik kedai telah menghidupkan salah satu obor di ruangan itu. Pemilik kedai itu kemudian menghampiri mereka, "Tuan-tuan, maaf kedai saya akan tutup." "Jadi maaf, bukan saya bermaksud mengusir tuan-tuan," kata pemilik kedai itu dengan ramah. "Oh maaf Kisanak, kami terlalu menikmati makanan yang telah kami makan. Sungguh terasa nikmat makanan di kedai ini," sahut Kamandanu. "Ah terima kasih tuan. Kisanak, ini bayaran makanan kami," kata Gajah Mada seraya menyerahkan kepingan logam. "Wah ini terlalu banyak tuan. Sebentar saya ambil kembalian dulu." "Tidak perlu Kisanak, selebihnya untuk Kisanak saja, anggap saja bayaran karena kami terlalu lama berada di kedai ini." "Itu tak perlu tuan, saya tidak memungut bayaran bagi tamu-tamu saya untuk duduk-duduk di sini. Cuma sekarang saya harus menutup kedai saya." "Ambillah Kisanak." "Baiklah, kami akan segera pergi. Tapi sebelumnya bolehkah saya bertanya sedikit Kisanak?" kata Gajah Mada dengan senyuman ramah. "Oh terima kasih sekali tuan." "Tentu boleh tuan." "Apa itu tuan?" "Di manakah rumah Ki Buyut Kisanak?" tanya Gajah Mada. "Itu di depan tuan. Pondok yang lebih besar dari pondok yang lainnya." "Ada keperluan apa tuan dengan Ki Buyut? Sepertinya tuan bukan orang dari daerah ini." "Benar Kisanak. Kami memang bukan orang sini, kami kemalaman. Kami ingin meminta izin pada Ki Buyut untuk bermalam di pedukuhan ini Kisanak. Kelihatannya Ki Buyut lagi ada tamu tuan. Seperti yang tuan lihat dua orang pemuda tadi ada di pondok Ki Buyut. Sebaiknya tuan-tuan menginap saja di kedai saya. Walaupun sederhana, tapi cukuplah untuk melepaskan letih." "Terima kasih Kisanak, tapi sebelumnya kami terlebih dahulu meminta izin pada Ki Buyut." "Baiklah tuan. Nanti jika tuan-tuan sudah meminta izin datanglah lagi di kedai ini." "Terima kasih Kisanak. Kami mohon diri dulu Kisanak." Pemilik kedai itu mengangguk ramah, kemudian mengantarkan Gajah Mada, Kamandanu dan Jambu Nada sampai di regol kedai itu. "Siapakah tuan-tuan ini? Dan ada keperluan apa?" tanya seorang yang telah nampak tua. Seluruh rambutnya telah memutih, tapi dari matanya terlihat tenang. "Maaf, apakah saya berhadapan dengan Ki Buyut?" kata Kamandanu setelah mereka berada di halaman pondok yang besar itu. "Benar tuan, sayalah Buyut di padukuhan ini," jawab orang tua yang merupakan Buyut di pedukuhan itu. "Ki Buyut, kami sedang dalam perjalanan ke kota Kadipaten. Kami ingin mengunjungi keluarga kami di sana yang dalam keadaan sakit, tapi kami tak bisa meneruskan perjalanan karena hari yang telah menjadi gelap. Karena itu kami minta izin untuk bermalam di pedukuhan ini," sahut Kamandanu dengan senyuman ramahnya. Ki Buyut nampak mengangguk mendengar penjelasan dari Kamandanu. "Sebenarnya kalau di pondokku tidak ada tamu, tentu tuan-tuan saya persilakan bermalam di dalam pondokku ini. Tapi walaupun demikian, jika tuan-tuan tak keberatan, di gondok kanan pondokku ini bisa digunakan untuk bermalam. Nanti aku suruh beberapa orang untuk menyediakan kain penghangat." "Ah, sungguh berterima kasihnya kami Ki. Itu juga sudah lebih dari cukup Ki," sahut Kamandanu membungkuk hormat. "Silakan naiklah ke gondok tuan-tuan." Dengan ramah Ki Buyut mempersilakan Kamandanu, Gajah Mada dan Jambu Nada naik ke gondok. Tapi sebelum mereka naik, seseorang di dalam pondok mengerang keras sekali seperti menahan sakit.
Ki Buyut pun segera meninggalkan Kamandanu, Gajah Mada dan Jambu Nada di Gondok. Orang tua itu segera masuk ke dalam pondok, tapi setelah beberapa saat Ki Buyut keluar lagi dengan suara cemas memanggil seorang yang menjaga gardu depan. Kamandanu, Gajah Mada dan Jambu Nada segera mendekati Ki Buyut. "Ada apa Ki?" tanya Kamandanu. "Tamu saya di dalam lukanya membengkak, dan dari mulutnya keluar darah tuan-tuan. Jadi saya ingin memanggilkannya seorang dukun di pedukuhan ini," jawab Ki Buyut masih dengan cemasnya. "Kalau Ki Buyut tidak keberatan, bolehkah kami melihatnya Ki? Putraku ini pernah belajar dengan seorang dukun tentang obat-obatan. Semoga saja dia dapat sedikit membantu," kata Kamandanu sambil memandang Jambu Nada. Ki Buyut nampak mengerutkan keningnya. Ada perasaan tidak percayanya melihat Jambu Nada yang masih muda, tapi tidak ada salahnya sambil menunggu Ki Dukun datang, membatin Ki Buyut. "Marilah Tuan, marilah ke dalam." Kemudian Ki Buyut masuk ke dalam diikuti Kamandanu, Gajah Mada dan Jambu Nada. Jambu Nada segera memeriksa kedua orang muda yang tidak terpaut jauh dengannya. Dengan sigap Jambu Nada melumuri memar orang itu dengan ramuan yang dicairkan dengan air, dan memberikan sebutir pil masing-masing ke mulut kedua orang itu. Setelah membalut memar dengan kain lembut, Jambu Nada bernafas lega. Nampak Ki Buyut menganggukkan kepalanya melihat apa yang dilakukan anak muda di depannya. Tak beberapa lama setelah Jambu Nada selesai memeriksa dan mengobati dua orang pemuda itu, Ki Dukun datang dan langsung memeriksa keadaan dua orang pemuda. Nampak wajahnya mengerut melihat keadaan orang muda itu yang telah dibaluti dengan kain. Kembali Ki Dukun memeriksa persendian dua orang muda. Nampak wajahnya cerah dan dengan senyuman ikut duduk bersama Ki Buyut. "Sepertinya mereka telah mendapatkan penanganan yang baik Ki Buyut. Mungkin hanya perlu ramuan untuk diminum," kata Ki Buyut. "Tadi anak muda itu yang memeriksa keadaannya, dan juga memberikan pil pada mereka," jawab Ki Buyut. "Boleh saya lihat pil itu anak muda?" kata Ki Dukun dengan senyuman memandang Jambu Nada. Jambu Nada segera merogoh tabung dalam bajunya dan memberikan sebutir pil dari dalam tabung itu. Ki Dukun melihat bentuk pil itu kemudian menciumnya dan mencicipinya. Nampak orang itu sangat paham dengan ramuan-ramuan. "Pil ini sudah benar Ki. Sebenarnya beberapa hari ini aku kesulitan mendapatkan bahannya. Anakku masih ke hutan mencari bahannya dan belum kembali," kata Ki Dukun dengan senyuman mengembang di wajahnya. "Terima kasih anak muda, telah berkenan mengobati tamuku," kata Ki Buyut pada Jambu Nada. "Sudah menjadi kewajiban Ki membantu sesama," sahut Jambu Nada. "Terima kasih tuan-tuan telah berkenan membantu kami. Perkenalkan, namaku Panjura dan adik seperguruan ini, Libah," kata seorang pemuda yang berpakaian hijau yang bernama Panjura. "Kalau boleh tahu, siapakah tuan-tuan ini?" lanjutnya sambil bersandar dengan senyuman hormat. Kamandanu tersenyum memandang kedua pemuda ini. "Kami adalah orang yang kemalaman. Namaku Kamandanu, dan ini adikku namanya Mada, serta ini anakku Jambu Nada." Ki Dukun, Panjura dan Libah tersenyum hormat mendengar apa yang dikatakan Kamandanu. Hanya Ki Buyut yang sedikit berkerut mendengar nama Kamandanu. Wajah tuanya nampak memandang Kamandanu dengan cermatnya, namun akhirnya tersenyum. "Apakah ini orangnya? Ah, tak baik menduga-duga," membatin Ki Buyut. "Maaf Kisanak, ketika di kedai kami sedikit mendengar apa yang mereka bicarakan." "Apakah benar Kisanak berdua berasal dari Padepokan Sekarwangi?" tanya Gajah Mada. Kedua orang muda itu sedikit terkesiap namun kembali senyumnya mengembang. "Benar Ki Mada. Kami orang-orang Padepokan Sekarwangi. Tentu Aki-Aki dan Adi Jambu Nada melihat perkelahian kami sore tadi. Mereka itu berasal dari Padepokan Puncara Agni," jawab Panjura. "Begitulah Ki, di pedukuhan kami ini sering terjadi hal seperti ini. Kami hanya bisa melihat tanpa berbuat banyak, hanya bisa mengucapkan terima kasih kalau orang Padepokan Sekarwangi kebetulan lewat di pedukuhan kami," kata Ki Buyut. Nampak nafasnya terasa berat seakan ada sesuatu yang membebaninya. "Beberapa bulan ini, di dalam hutan dekat pedukuhan kami diadakan perekrutan prajurit baru oleh Gusti Adipati, dan kamilah yang menjadi sumber bahan makanan bagi mereka. Tapi setelah beberapa bulan kami sudah tak sanggup memberikan bahan makanan.
Namun mereka tetap memaksa, sehingga mereka dengan bantuan Padepokan Puncara Agni mengambil persediaan beras kami. Kami hanya bisa pasrah sampai kemudian Padepokan Sekarwangi melawan mereka. Salah satunya seperti yang terjadi sore tadi. "Di manakah padepokan kalian berdua, Ngger?" tanya Kamandanu setelah mendengarkan cerita dari Ki Buyut. "Padepokan kami berada di dalam hutan alas larangan di sebelah barat, Ki, sedangkan Puncura Agni di sebelah timur." Sebenarnya antara Padepokan Sekarwangi dengan Padepokan Puncara Agni sudah lama bersahabat, tapi karena kami tidak senang dengan sikap mereka yang seperti memihak pada kebatilan, dengan alasan pengabdian pada Gusti Adipati mereka membantu mengangkut hasil panen warga pedukuhan ini, bahkan sampai menguras isinya, tanpa memikirkan kepentingan warga pedukuhan ini, sahut Panjura dengan wajah yang nampak geram. "Sebenarnya di antara pemimpin kami tak ingin kami keluar padepokan dan membantu warga pedukuhan. Namun hati kami tak bisa ditahan melihat perbuatan mereka yang semena-mena," lanjut Panjura. "Kalau Kisanak berdua tidak keberatan, maukah Kisanak membawa kami ke padepokan Kisanak berdua?" kata Gajah Mada sambil memandang kedua orang muda itu. Nampak kedua orang muda itu terdiam. Ada kecurigaan di hati mereka, namun melihat cara bicara dan apa yang telah dilakukan tiga orang itu membuat mereka berpikir lain. "Aku mengerti kalau Kisanak keberatan. Pastilah Kisanak berpikir kami orang-orang Kadipaten atau orang-orang Puncara Agni. Kami hanya ingin berkunjung ke padepokan Kisanak. Kebetulan keponakanku ini juga mencari bahan-bahan obatan di hutan alas larang. Tapi karena kami tidak tahu dengan hutan itu, kami mengurungkan niat kami," kata Gajah Mada mencoba meyakinkan orang muda itu. "Baiklah Ki, kami percaya pada kalian. Kalian tidak ada sangkut pautnya dengan Padepokan Puncara Agni dan orang pemerintahan Kadipaten. Kalau Kisanak mau, besok pagi ikutlah kami ke padepokan," sahut Panjura dengan senyuman. "Terima kasih Kisanak atas kesediaannya mengajak kami," jawab Gajah Mada dengan senyuman cerah. "Baiklah, beristirahat Ngger. Semoga besok pagi tubuh kalian sudah membaik dan bisa kembali ke padepokan dan keadaan yang segar. Kami pun akan beristirahat, kami akan kembali ke Gondok," kata Kamandanu kemudian berdiri. "Kenapa tidak dalam saja Ki?" kata Ki Buyut. "Biarlah kami di Gondok saja Ki Buyut, sambil menghirup udara segar di pedukuhan ini," sahut Gajah Mada. Ki Buyut hanya mengangguk pelan, karena Gajah Mada, Kamandanu dan Jambu Nada telah melangkah ke Gondok. "Menurutku, merekalah yang telah menolong kami Ki. Entah bagaimana pedang salah seorang murid Puncara Agni terlepas, teman-teman mereka berteriak kesakitan, seperti ketakutan dan tak bertenaga mereka pergi meninggalkan kami," kata Panjura setelah ketiga orang itu menghilang dari ruangan dalam itu. "Aku sependapat Kakang. Sepertinya mereka dengan secara tidak sengaja datang ke pondok Ki Buyut untuk bermalam. Pastilah mereka tahu keadaan kita," sahut Libah. "Sepertinya mereka memang sengaja ingin ke padepokan kalian Ngger. Entah apa maksudnya, tapi hati kecilku mengatakan mereka itu orang yang baik," kata Ki Buyut. "Aku pun mempunyai pemikiran seperti itu Ki," jawab Panjura. "Nah silakan istirahat Ngger. Semoga besok pagi Angger berdua sudah membaik." "Baik Ki, terima kasih atas kebaikan Ki Buyut." Ki Buyut tersenyum mengangguk kepada dua orang muda itu. Tak lama kemudian Ki Buyut bersama Ki Dukun meninggalkan mereka yang mencoba untuk tidur. Sesaat berikutnya Ki Dukun pun pamit untuk kembali ke pondoknya. Sembirat cahaya di ufuk timur menerbitkan dirinya. Dengan perlahan-lahan gelap yang pekat pun terusir. Walaupun belum ramai, jalan-jalan pedukuhan telah mulai dilewati, namun masih banyak juga yang masih mendengkur karena semalaman mereka menggelar dagangan mereka di pasar malam pedukuhan itu. Penghuni pondok Ki Buyut pun telah terbangun. Terasa segar tubuh Panjura dan Libah, sambil mengucap syukur mereka pun segera membersihkan diri di pakiwan. Setelah semuanya siap, mereka segera berpamitan untuk kembali ke padepokan mereka. Sekarwangi, mereka menemui Kamandanu, Gajah Mada dan Jambu Nada yang ternyata telah siap untuk berangkat. Ketika matahari benar-benar telah terang, mereka pun meninggalkan pedukuhan itu. Ki Buyut dan beberapa pembantunya melepaskan kelompok kecil itu menuju padepokan Sekarwangi.
Dari sini sebelum matahari di puncaknya kita sudah akan berada di Padepokan. Semoga Eyang Guru berada di Padepokan, kata Panjura yang berjalan beriringan dengan Kamandanu. Bekas Panglima Majapahit itu mengangguk pelan, mempercepat langkahnya mengikuti kedua pemuda di sampingnya. Di belakang mereka Gajah Mada dan Jambu Nada pun telah mempercepat langkah kaki mereka. Sambil melihat keadaan hutan itu, Gajah Mada banyak bertanya tentang tumbuh-tumbuhan obat, juga bertanya tentang hal lainnya yang sesuai dengan umuran Jambu Nada. Bagaimana kau melakukannya, Nada? Gajah Mada bertanya sedikit memperlambat jalannya. Jambu Nada mengernyitkan keningnya, tidak mengerti dengan arah pembicaraan Gajah Mada. Gajah Mada tersenyum memandang anak muda itu. Maksud paman, bagaimana kau bisa melumpuhkan orang-orang semalam tanpa melukai mereka? Ah, kenapa paman bertanya padaku? Sahut Jambu Nada tersenyum. Kau tak bisa menyangkal dari paman, kata Gajah Mada dengan senyumannya sambil tangannya mengelap peluh yang mulai membasi keningnya. Aku rasa paman pun bisa melakukannya, sahut Jambu Nada. Tapi tidak dengan cara demikian, Nada. Baiklah, mari kita percepat jalan kita. Sudah jauh Kakang Kamandanu meninggalkan kita. Segeralah. Gajah Mada dan Jambu Nada mempercepat langkah mereka. Setelah beberapa lama menyusuri hutan itu, dari kejauhan mereka melihat bangunan yang berderet rapi. Pohon-pohon yang besar nampak melindungi bangunan itu dari terik matahari yang semakin mendekati puncaknya. Inilah Padepokan kami, Tuan, kata Panjura sambil berhenti di regol Padepokan itu. Marilah Tuan, kita akan ke pondok utama Padepokan ini. Semoga Eyang Guru berada di Padepokan, lanjutnya sambil membimbing tamunya ke pondok utama. Siapa yang kalian bawa, Panjura? Tanya seorang lelaki setengah baya. Salam hormatku, Guru. Mereka adalah orang-orang yang berkenan menyelamatkan kami, Guru, jawab Panjura sambil bersimpuh hormat. Menyelamatkan kalian? Apakah kalian berulah lagi? Sudah aku katakan jangan mencampuri urusan Padepokan Puncara Agni. Malahan sebaliknya harus kalian bantu. Mereka itu bekerja demi pengabdian kepada Gusti Adipati, kata orang itu dengan sedikit ketus. Tapi Guru, kata Panjura terputus, sudahlah. Kenapa kalian bawa mereka di sini? Untuk apa mereka ke sini? Kata orang itu memotong. Kenapa tidak kau bawa masuk tamumu, Panjura? Sebuah suara serak terdengar dari dalam. Eyang Guru, desis Panjura. Lelaki setengah baya yang berdiri di hadapan Panjura kemudian masuk ke dalam meninggalkan Panjura dan tamunya. Marilah Tuan, marilah masuk ke dalam. Syukurlah Eyang Guru berada di Padepokan, kata Panjura sambil mempersilakan Kamandanu, Gajah Mada, dan Jambu Nada masuk di pondok utama Padepokan itu. Sesaat kemudian Kamandanu, Gajah Mada dan Jambu Nada telah duduk di hadapan seorang lelaki yang sudah sangat tua. Pakaian yang putih selaras dengan rambutnya yang putih. Namun senyumannya mengembang memperhatikan orang yang berada di depannya. Selamat datang tuan-tuan di Padepokan kami yang sederhana ini. Siapakah tuan-tuan yang telah berkenan hadir di Padepokan kami ini? Tanya orang tua itu. Kami sebenarnya adalah orang yang kemalaman di pedukuhan tepi hutan ini. Namaku adalah Kamandanu. Ini adalah adikku namanya Mada, dan di sampingnya adalah Jambu Nada putraku, sahut Kamandanu dengan senyuman. Kamandanu, nama itu tidak asing di telingaku, tapi aku yang sudah tua ini sungguh telah menjadi lupa. Apakah benar Tuan adalah orang yang dulu pernah menjadi Panglima Majapahit? Ah, ternyata masih ada saja yang mengingat hal itu, jawab Kamandanu tersenyum pada orang tua itu. Sungguh terhormat rasanya di ujung usiaku ini bertemu dengan seorang pembesar Majapahit yang telah berjuang bersama Gusti Prabu Sengramawijaya membangun bumi Majapahit. Semakin lebarlah senyuman orang itu. Itu hanya masa lalu, sudah jauh puluhan tahun yang lalu. Sekarang aku tak ubahnya dengan orang-orang biasa. Baiklah Ki Kamandanu, namaku Ki Resi Renggah. Aku adalah orang tua dari pemimpin Padepokan ini. Yang berada di sampingku ini anakku namanya Karling Seta. Selamat datang Ki. Semoga saja Ki Kamandanu berkenan untuk tinggal beberapa hari di sini. Demikianlah juga maksud kami Resi. Kami mohon izin untuk berada di sini. Putraku ini sedang mencari bahan-bahan ramuan obat-obatan, dan kebetulan kami bertemu angger berdua ini.
Eyang guru putranya itulah yang telah berkenan mengobatiku ketika aku dan Adilibah terluka di pedukuhan Besuki, kata Panjura ikut berbicara. Tiba-tiba wajah Resi Rengga terlihat meredam sesuatu dari wajahnya, namun sesaat kemudian kembali tersenyum. Terima kasih Nger telah berkenan membantu murid padepokan ini, kata Resi Rengga pada Jambu Nada. Demikianlah kemudian Kamandanu, Gajah Mada, dan Jambu berada di padepokan Sekarwangi. Dengan dibantu beberapa cantrik dan murid padepokanan Jambu Nada mencari bahan obat yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkannya, karena persediaannya lebih cukup. Namun demi tujuan mereka, dengan bersungguh-sungguh Jambu Nada mencari bahan obat itu. Berapa lamakah kita akan berada di sini, Kakang? Tanya Gajah Mada ketika dia duduk di amben bersama Kamandanu. Aku belum memastikannya, Adi. Aku rasa setelah kita melihat padepokan Pucara Agni, barulah kita bisa memastikannya. Hutan ini benar-benar sulit ditembus. Semalam itu aku mencoba mencari jalan kita dari pedukuhan, namun aku tak pernah menemukannya. Aku selalu kembali ke tempatku semula. Untung aku bertemu Panjura yang kemudian menunjukkan jalan kembali ke pondok, kata Gajah Mada dengan wajah yang nampak serius. Kamandanu nampak menganggukkan kepalanya. Bagaimana dengan orang-orang Adi yang berada di tepi hutan ini? Dengan wajah cemasnya Gajah Mada memandang malam yang semakin pekat. Sebenarnya aku dapat memberikan isyarat pada mereka, tapi aku khawatir dengan mendatangkan mereka akan membuat orang-orang di padepokan ini curiga. Apalagi dengan anak Resi Rengga. Nampaknya dia memihak pada padepokan Puncara Agni. Apakah sebaiknya kita berterus terang dengan Resi Rengga, Adi? Tanya Kamandanu kemudian. Belum saatnya, Kakang. Untuk sementara biarlah seperti ini. Yang dapat kita lakukan mungkin yang seperti Kakang katakan. Kita harus melihat apa saja pergerakan padepokan Puncara Agni. Baiklah, Adi. Dengan Jambu Nada yang mencari bahan obat bersama murid padepokan ini, kita akan berusaha menemukan jalannya, sahut Kamandanu.